Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Atun Nafisah dengan NIM 2111418038 dan teman saya Angga Saputra 2111418006 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Dokumen Terkait Risiko. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang menggunakan keputusan administratif, organisasi, kemampuan operasional, dan kapasitas untuk mengimplementasikan peraturan strategi untuk mengurangi dampak dari bahaya yang disadari. Adapun sistem manajemen dokumen. Sistem manajemen dokumen atau disebut dengan dokumen manajemen sistem merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan tempat penyimpanan berbasis web yang dapat diakses dari berbagai tempat. Sistem manajemen dokumen mengelola dokumen di setiap life cycle dokumen tersebut. SMT menghandle dokumen secara elektronik, mulai dari dokumen tersebut masih dalam bentuk draft, direview, dipublish, dan disimpan. Ada beberapa permasalahan terkait dokumen yang biasa terjadi dalam aktivitas pekerjaan. Yang pertama, sulitnya melakukan pencarian suatu dokumen, terutama pencarian secara spesifik. Contohnya, mencari dokumen yang dibuat dalam periode dan oleh user tertentu, dan deskripsi, nomor dokumen, dan proyek tertentu. Kesulitan menentukan dokumen dengan versi terbaru karena setiap karyawan memiliki format penamaan dokumen yang berbeda dan kita sering tidak tahu siapa yang memegang versi terbaru. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan suatu dokumen fisik memerlukan effort yang cukup besar, mulai dari mencari tahu posisi dokumen fisik tersebut, mengambilnya, dan mengantar kepada orang yang memerlukan. Kemudian yang keempat, cukup space kantor dan lemari arsip tidak sebanding dengan tingginya pertumbuhan dokumen. Akan lebih baik jika ruang kantor digunakan untuk hal lain daripada sekedar dijadikan tempat yang menyimpan dokumen. Kemudian selanjutnya, tingginya risiko kehilangan dokumen. Dokumen fisik rentan untuk rusak, terutama jika adanya bencana alam yang mengakibatkan perusahaan kehilangan dokumen sebagai aset penting mereka. Kemudian security, permission untuk setiap dokumen tidak bisa kita atur secara leluasa. Lalu tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan adanya manajemen risiko, tentu solusi atas masalah perusahaan bisa ditemukan. Nah, untuk aktualisasinya, tinggal dibuat saja kerangka kerja yang sesuai dengan solusi tersebut. Ini alasan mengapa manajemen kerja bisa membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan alasan ini pula, kebijakan yang menyertainya juga bisa diputuskan dengan segera. Yang kedua, sebagai peringatan kewaspadaan. Dengan dilakukan manajemen risiko, tentu segala hal buruk yang bakal muncul akan terdeteksi. Maka dari itu, ini bisa dijadikan bahan untuk tetap waspada dan hati-hati dalam pengelolaannya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan. Lalu selanjutnya, sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mendorong manajemen agar proaktif mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan, bersaing, dan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga Saputra.